Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Muhyasin. Oke, jadi di video kali ini gue dapat bahan lagi nih. Nah, ini masih seputar otomotif, khususnya roda 2 motor, dan masih CS1 juga. Pasti bingung, CS1 mana CS1 nya nih. Jadi ini konsepnya trail, tapi dari mesin, rangka, sasis yang gue lihat masih CS1. Selebihnya nanti kita tanya-tanya langsung sama ownernya. Jelasnya ini gua awal lihat nih motor, gua langsung tertarik banget karena CS1 ternyata dibuat supermoto itu keren juga, asik juga dilihatnya. Nah, cuman untuk fungsi ridingnya sendiri nanti kita juga tanya sama ownernya untuk posisi riding, terus mesin dengan tampilan supermoto seperti ini apakah jadi lebih ringan atau makin berat atau gimana, nanti kita juga tanya. Jelasnya kalau kita di jalan pasti udah dibilangnya KLX. Kalau orang kita ketemu di jalan tanpa lihat mesin pasti udah dibilang ini KLX, bukan CS1. Ini aja stikernya KLX, belum diganti. Tapi kitanya lagi buat dekal baru nih. Oke, gak usah panjang lebar, kita langsung panggil aja ownernya yang punya kreativitas Gox. Oke, kita panggil aja nih bro. Siapa sih? Nah, perkenalan diri aja nanti. Nah, bro siapa nih? Safit bro, Safit. Nah, jadi bro Safit ini owner dari CS1 Supermoto. Oke, jadi ini kita nggak pakai masker karena supaya jelas ya suaranya yang pertama, tapi kita udah pakai hand sanitizer dan cuci tangan dan tetap jaga jarak nih, insya Allah aman. Oke, bro Safit, yang pertama aku mau tanya, apa dasar apa yang alirannya pengen konsep supermoto nih? Karena kan banyak nih anak CS1 yang ya racing, tail look atau adventure. Nah, ini trail atau supermoto ini masih terbilang agak jarang nih. Nah, ini kenapa bisa milih konsepnya supermoto? Sebelumnya sih apa ya, kalau untuk konsep supermoto ini saya kan sering jalan jauh gitu. Kalau untuk touring, kayaknya enak aja gitu, kalau buat bawa jauh itu enak. Ternyata benar, saya bilang udah beli CS1, habis beli CS1 udah dibikin konsep kayak gini, terus dibawa jalan juga lumayan enak. Pokoknya dibawa jalan jauhnya enak aja gitu, apalagi kalau bawa sendiri gitu ya. Kalau buat jalur yang nanjak-nanjak atau apa, kelihatannya lebih enak aja, lebih enjoy juga. Dan milih ini ya karena hobi juga sih, balik lagi ke hobi suka jalan ya? Suka jalan, terus ya sering jalan jauh aja gitu, jadi ke hobi aja. Oke. Kenapa milih CS1? Kan ada motor banyak nih, ada Pulsar ya, atau apa, atau KLX. Kalau untuk kenapa pilihan yang balik ke CS1 itu, pertama saya juga sering baca-baca, katanya ini produk gagal atau apa, katanya kan gitu kan, motor banci lah apalah, terus energinya susah. Ternyata enggak, semuanya lebih gampang. Terus kenapa milih CS1 itu nggak ribet, simple. Dan itu mesin begini, mesin itu vertikal kan, nggak gitu servis atau apa, nggak ribet. Yang penting kita rutin ganti oli aja, udah ganti oli, terus yang lain itu nggak ada kendala sama sekali. Terus CS1 enak, itu irit, buat kerja juga bisa, buat jalan jauh juga bisa. Pertama irit dah itu, bagi kerjanya kan jarak jauh juga. Ya udah, enak aja pokoknya. Pas CS1 pertama emang bener baca-baca, lihat di grup, lihat di postingan-postingan. Ya seperti bilang, ngapain gue CS1 sih, agak enak, nggak ada larinya gini. Tapi ternyata enggak, semuanya ya buat ngejar motor yang lain juga sebenarnya enak.
pas dibikin kayak gini orang lihatnya juga bener katanya bener kayak KLX pas lagi nyuci atau lagi mesin motor KLX ya enggak lihat aja mungkin saya suan ya ini susah kayak gini iya terus ada bengkel khusus juga sih maksudnya bengkel khusus maksudnya ya buat nanganin dia sendiri gitu maksudnya kalau ada bengkel banyak tuh sebenarnya pada bisa semua paling tapi punya bengkel sendiri aja enak gitu lebih nyatu aja dan dia ngerti settingannya gitu paham. Nah berarti kalau udah kayak gini masih bisa dibilang produk gagal kan? Enggak, kalau bisa enggak produk bisa untuk semuanya kalau saya bilang produk bukan produk gagal tapi bisa buat kalangan semuanya bisa buat bikin supermoto terus ada juga kemarin yang lihat bikin kayak mesin buat motor CB motor klasik gitu ada juga nggak ribet terus saya tanya orang-orang enggak kok nggak ribet enak tadi saya gimana terus banyak juga yang datang ke rumah minta gimana cara bikinnya gitu banyak juga yang lihat sendiri ini bang nggak ribet aja ya tinggal ditunggu aja banyak tuh ntar yang jadi terutama anak daerah Bogor ya daerah Bogor tuh banyak yang ke rumah buat nyontek ini lah buat nyontol lah bukan nyontek nyontol inilah itu bilang ya udah saya mau welcome aja buat datang ke rumah lihat ya udah gitu aja nih jadi kalau gua tegasin dikit gue juga bilang ini produk gagal tapi gagal di penjualan bukan di motornya benar. Penjualannya gagal karena kenapa di tahun 2008 CS1 dibanderol dengan harga di atas 20 juta 2008 20 juta ke atas terus CS1 keluar dengan tampilan seperti itu yang nanggung ya maksudnya kebebek bukan sport bukan ya orang pasti bingung mending milih MX atau milih apalah gitu yang lain kan ya daripada ini udah mahal nggak jelas juga nih bebek apa tapi kalau orang yang paham yang ngerti pasti milih karena di 2008 yang pertama engine vertikal di CC 125 yang kedua speedo full digital 2008 cuman CS1 yang pertama gue nggak tahu kalau ada motor lain tapi setahu gue di tahun itu speedometer full digital itu CS1 yang pertama setahu gue kalau ada bantu komen aja dan double disc tuh dan 5 speed 125 tapi 5 speed jadi itu beberapa keunggulannya yang banyak orang nggak tahu karena kan orang Indonesia awam melihat itu tampilan betul. Oh ini keren nih tapi spesifikasinya ya nggak tahu tampilannya aja mungkin keren apa aja yang udah dirubah kalau untuk mesin saya masih orisinil ya masih orinya lah kalau untuk arm juga sebenarnya masih orinya waktu itu sempat saya ganti bikin custom gitu tapi saya balik lagi ke ori karena lebih nyaman ternyata kalau custom saya bukan yang kurangnya tapi enak juga tapi kelihatannya kurang aja kalau ternyata pakai orinya lebih enak terus mesin nggak ada yang dirubah kecuali karbu doang ya karbu masih udah PR lah bukan orinya kalau untuk mesin semuanya masih ori untuk kaki-kaki juga kayak pelek udah yang pakai yang lebar dan tromolnya masih orinya juga. Ini velg apa? Velg saya suat juga. Kalau punya saya suat mereknya Chen loh. Iya. Chen. Oke. Chen. Promol juga. Punya CS1 kalau velgnya punya Chen. Terus bannya saya gedein biar kelihatan supermoto aja gitu. Terus kalau untuk dis juga semuanya masih orinya masih bawaan CS1. Kalau untuk ini shock depan itu pakai YZ ya. Punya YZ 82 kalau salah. Pokoknya punya YZ untuk body ya tahu sendiri lah KLX ini KLX yang lama KLX itu lebih simple lebih ini aja lebih enak aja dipakainya. Cockpitnya nih kalau untuk depan itu saya stangnya pakai portaper yang replika lah untuk itu semuanya terus nggak pakai speedo biasa karena udah nggak ada ininya udah ini kepala juga sama punya ini punya KLX punya semuanya hampir semuanya kalau atasnya untuk yang di atas itu punya KLX semua kecuali kalau bawah ya tanki juga jok juga sama semuanya punya KLX. Berapa liter sih kapasitas? Kalau itu kemarin saya coba itu nyampe 5 liter ya 5 literan itu berarti udah beda seliter lebih lah dari tangki CS1 ya,
Ya, tapi jarang ngisi school karena ya satu lagi irit, balik lagi irit. Saya dari Depok ke Jakarta Barat itu paling berapa sih? Itu udah berapa? 15.000 tuh kadang udah berangkat sama pulang lagi masih ada besok pagi atau malamnya baru ngisi lagi. Jarang, paling kecuali kalau pergi jauh baru saya fullin gitu doang. Oke, tingkat kesulitan membangun new motor. Paling kalau tingkat kesulitan saya ngerubah rangka aja. Ngerubah rangka itu Kirain dompet. ya salah satu mungkin gitu. Ngerubah rangka itu kadang ngepasin bodi ya. Banyak yang nanya, Bang itu gimana rangka asli apa enggak? Rangka Kan asli. pasti tangki dulu paling ya. Tangki kan yang bodi. Ya, Bapak sini baru ngikut. Bang itu rangka asli enggak? Rangka harus bilang asli nih, aslinya CS1 paling saya potong di bagian belakang, terus tambahan di sini juga ada tambahan buat ngiket ini bodi sama tangki sama jok. Ya benar tadi pertama emang tangki. Ya. Tangki terus ngepasin jok, ngepasin bodi. Di sini juga banyak lah yang alasan buat ngepasin ini biar nggak goyang juga. Gitu doang. Kalau untuk proses pemasangan USD-nya? USD itu saya pakai aja itu langsung ya PNP lah kalau orang bilang mah. Dia nggak ribet, nggak itu paling ya ngepasin di komstil ya di ininya semua ya. Paling ngepasin di sini saya nambah ada berapa itu paling itu yang orang banyak yang nanya di Facebook juga, banyak di komunitas juga banyak nanya. Nih saya jelasin kalau ini saya pakai punya YZ ya, sok depan, terus kerangka juga kerangka asli. Kalau ada yang mau bikin, kalau bisa ngikutin dari bodinya dulu gitu. Banyak yang mau udah minta juga katanya dari bodinya dulu, dari itu beli bodi. Saya bilang saya juga nggak langsung ujuk-ujuk itu 3 hari 2 hari seminggu itu jadi enggak. Itu prosesnya agak lama juga. Mungkin kalau menurut saya lama ya, karena saya bikin sebulanan lah. Sebulan itu baru jadi. Waktu itu saya bukan bikin supermoto dulu bro. Jadi bikin tuh buat Trabas, sering main-main. Trailnya. Ya trailnya. Waktu itu pernah main di Gunung Putri atau nggak di Bukit Langi juga pernah. Ada situ ada komunitasnya juga. Tapi udah jarang sekarang main di situ karena ya satu juga kerja, kedua juga karena udah capek. Jadi yaudah. Kerjanya di mana? Ya? Kerjanya di mana? Jakarta Barat. Tinggalnya di Depok. Nah, itu udah berasa. Tapi kalau di Jakarta Barat ke Depok itu mungkin lu nggak pegal bahwa itu enggak. Serius, insya Allah enggak. Karena ini nggak ribet lah. Enak aja. Posisi readingnya berarti masih nyaman lah ya? Masih nyaman. Untuk posisi reading masih nyaman ya jangan ngebut-ngebut juga, kasihan motor takutnya jebol ntar lagi. Tapi untuk membuat kecepatan juga masih stabil semuanya, nggak ada yang goyang. Alhamdulillah masih aman semuanya. Prosesnya juga nggak langsung langsung ini gue punya duit segini kita bikin lagi, enggak. Itu bilang dana juga dana ngepres. Waktu itu bikin dana ngepres. Ya prosesnya ikutin proses aja, ikutin proses akhirnya jadi kayak gini. Nggak langsung jadi. Kalau yang gue tangkap nih, untuk proses bangun supermoto ini berarti nggak ribet. Karena ini sebagian besar gue lihat masih CS1, cuman rubah USD doang nih depan. Selebihnya itu hanya untuk pasang bagian atas nih. Pertama kalau gue lihat paling penyesuaian buat dudukan tangki doang. Tangki kepasang yang lain ikut. Nah kayak tadi kan masang body itu paling tinggal nambah plat dikit, las dikit, tambah dikit. Kalau kaki-kaki kan tinggal nyesuaiin, kalau belakang udah CS1, udah aman. Depan udah tinggal ngikutin USD, jadi kalipernya udah tinggal ngikutin USD. Jadi nggak terlalu banyak ban. Jadi buat teman-teman yang mungkin berminat atau tertarik ke supermoto juga, karena kan pasti banyak yang sering nanya, ini CS1 modelnya aneh, enaknya dimodif apa ya? Nah, ini gue kasih tahu di sini, CS1 itu bisa dimodif apa aja. Kalian mau ceper, kalian mau tailo, kalian mau racing, kalian mau standaran, kalian mau supermoto, trail, ataupun yang sekarang lagi rame itu kayak adventure, semua bisa. Tergantung kemauan dan kantong. Itu udah hal wajib tuh kantong. Aduh. Satu lagi Bu, ini nama knalpot itu saya pakai RV1 ya, Imperium ya, punya Imperium, punya KLX nih, BF itu. Bener kata orang itu langsung PNP apa merubah dari itunya langsung masuk nggak ada dirubahan paling perubahan lepas lepasin dari sini ya. Kalau untuk palanya langsung lepas masuk. Waktu itu saya beli malam-malam dan di situ juga saya pasang malam-malam itu jam 10
datang orang ke rumah langsung saya pasang, benar langsung masuk. Gue curiga habis video ini tayang langsung banyak yang alirannya lari ke supermarket dengan CS1. Simpel tuh. Simpel sekali. Kalau gini juga budgetnya kayaknya paling mahal di USD. Iya benar. Iya kan? Benar. Ini kalau ini satu set ke Kebun Jeruk 3 juga Banyak. murah. Ini dapat seset gini nih berapa kira-kira nih? Untuk Buat body aja nih sama tank ini. body untuk tangki itu saya beli 450 body karena ini emang ini lah. Ya. Untuk tangki itu saya beli 500 di bawah 500 lah. Ya. Saya nggak nyampe 500. Belum jok ya? Belum jok itu. Jok itu paling kebanyakan ikut komunitas supermoto. Jadi banyak yang jual di situ dan saya bilang marketplace. Ya, marketplace. Bilang beli baru. Nggak ada yang beli baru. Saya bilang banyak di marketplace aja sebenarnya. Banyak ikut komunitas aja lebih murah. Boleh kalau mau beli baru kalau mau budgetnya pas atau saya kantong. Jadi waktu itu saya beli di marketplace banyak kan. Jadi kalau yang masih bingung nih, gue mau modif motor gue nih konsep apa? Ya kalau emang suka masih ada jiwa-jiwa terabas atau jiwa-jiwa trailnya, boleh dicoba buat konsep supermoto ini atau trail. Ini kan kalau trail ya tinggal ganti kaki lah, ya. Velg atau ban itu doang. Nah, ini ada bocorannya nih dikit untuk kisaran budgetnya nih. Mau dibocorin nggak? Oh, iya boleh. Biar ada ini sekalian. Biar nggak penasaran. Iya. Kalau untuk budget itu kemungkinan di angka 5 sampai 6 ke atas ya. 5 ke atas sampai 6 ke bawah lah. Nggak nyampe 7. Itu nggak nyampe 7. Nggak nyampe 7. Pokoknya dari rangka sampai bikin depan paling bener yang mahal itu paling yes, depan doang gitu doang. Jadi di banyak di marketplace juga banyak yang menjual gitu. Tapi jangan tergiur sama harga murah. Dapatnya banyaknya. Ya, satu kualitas banyak juga ketipu juga gitu. Gitu doang sih. Nih modif gini nih di bawah 7 juta udah bisa kayak gini. Iya. Kalau adventure bro 7 juta. Waduh, itu baru tau lah yang modif adventure tuh gimana. 7 juta baru dapat apanya doang. Nah jadi ini salah satu solusi nih buat yang mungkin budget yang ya ini kan motor gini kan kenalnya apa tadi? Waduh. Tapi enggak, saya jauh dari kata itu. Karena ini satu kebutuhan. Satu buat kerja, kedua juga buat touring. Senang aja, senang hobi. Juga mungkin. Hobi. Kalau untuk jadi fuckboy, saya enggak, karena saya udah punya anak 2, istri 1. Udah gak zaman ya? Gak zaman lagi. Jangan. Oleh itu. Ini gue juga nonton. Ini kan ada bini saya. Jadi gokil. Ntar tampilan seperti ini kurang lebih dan kisaran budget udah ketahuan. Murah, asli murah banget. Udah jadi kayak gini sih. Dan gak terlalu ribet. Modifnya gak ribet. Sebulan bisa jadi. Lu modif adventure nih. Lu modif adventure bagus kalau jadi bisa dalam 2 bulan 3 bulan. Itu pun kalau lu fokus tuh. Kalau lu nggak fokus kayak gua nih yang udah setahun lebih nggak beres. Karena sibuk ya. Karena sibuk, kantongnya sibuk. Ya sudahlah, terlalu panjang lebar nih. Jelasnya nih keren dah nih. Ini tinggal main dekal lagi dikit rapihin. Nah ini nanti kalian bilang ini kotor amat. Nah ini yaitu supermoto, adventure supermoto ya kalau bersih kayak nggak cocok aja. Iya, benar. Jadi emang biar sengaja ditarik ini udah bersih, cuma dikotorin lagi sengaja biar ada efek-efek kesan apa? Habis main jauh nih kayaknya. Supermotonya dapat nih. Ya, padahal memang belum fit. Iya benar. Oke, mungkin cukup sekian. Terlalu panjang kali lebar nih. Nanti kalau kalian masih ada yang penasaran, nanti gue bisa titipin kontaknya Facebook atau IG di bawah. Bisa di follow atau bisa yang mau nanya langsung ke ownernya bisa, yang mau main ke rumahnya juga. Welcome banget. Di mana alamatnya biar? Jalan Raya Krukut, Gang Haji Rimin nomor 22B. Tanya aja rumah David. Biasanya Depok ya. Daerah Depok. Kenalnya sini kebanyakan namanya David, tapi nama aslinya Sapit. Banyak gitu. Oke, jadi yang mau main tuh welcome banget. Jadi yang ini bukan hanya untuk yang CS1 ya. Pokoknya motor apapun yang kalau ingin mau silaturahmi boleh datang aja, welcome. Tapi jangan apa bisa komennya yang bagus-bagus biar harus bantu
ini juga channel YouTube-nya. Yes. Karena kalau lihat juga channel YouTube banyak review juga. Ini justru bagus-bagus, tinggal dilihat aja. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga video ini, konten ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.